Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Tiap hari kita selalu ketemu di pembelajaran online ya. Dengan video-video pembelajaran yang selalu Pak Eko sampaikan. Jadi Pak Eko menyampaikan pembelajarannya. Sementara ini anak-anak hanya bisa lewat video. Alhamdulillah. Yang penting kita harus selalu bersyukur ya, kondisinya apapun kita tetap harus mensyukurinya karena semua itu adalah nikmat Allah ya anak-anak ya. Kok bisa nikmat? Sekarang ada corona kok nikmat. Nah, sesungguhnya semua yang telah Allah ciptakan, telah Allah kehendaki itu adalah merupakan ujian bagi manusia. Nah, kalau kita menghadapi ujian, berarti itu artinya kita akan mendapat nikmatnya, ya kan? Nah, sebagaimana kalian kalau mendapat ujian, ya misalnya di sekolah itu ada UTS, ada UKK, apa? Kalau sekarang ada bukan UKK ya. Eh, Sekarang itu PAS. Ya, apa itu PAS? PAS itu eh, pembelajaran akhir semester ya. Oh, PAT ya, PAT akhir tahun ya. Akhir tahun. PAT itu apa? Kalau P-nya kalau ujian itu mestinya bukan PAT. PAT penilaian ya, penilaian akhir tahun ya. Nah, ketika kalian menghadapi penilaian akhir tahun, itu kan menghadapi ujian ya. Apa yang terjadi setelah ujian? Nah, kalian bisa naik kelas, ya kan? Mendapat nilai yang baik. Nah, itu seperti sekarang ini, anak. Nah, sekarang ini kita sedang menghadapi ujian. Semuanya, anak-anak di rumah juga, Pak Eko juga sedang menghadapi ujian. Mudah-mudahan kita bisa lulus ya dengan ujian ini. Ya, nah, kita sekarang mempelajari apa ini? PLH. Ada yang tahu apa itu PLH? Iya, benar ini sudah ada di sini ya. Pendidikan lingkungan hidup. Nah, ini. Kalau kalian lihat gambar ini ada anak-anak sedang apa ini? Kerja bakti. Nah, ini gurunya kok enggak ikut, Pak. Nah, gurunya itu memberi instruksi, memberikan arahan, ya. Tapi kadang-kala gurunya juga ikut, tapi kebetulan di sini kebetulan saja gambarnya tepas gurunya sedang tidak ikut kerja bakti, hanya ikut arahan, bukan berarti tidak ikut, ya memberi arahan, ya. Ini perhatikan anak-anak ini semuanya, ya sibuk, ya sedang membersihkan lingkungannya, ya karena menjaga lingkungan itu juga merupakan kewajiban kita semua. Ya anak-anak. Nah, sekarang kita pelajari tentang unsur lingkungan ya. Kalian tahu lingkungan kan ya? Ayo, siapa yang tahu lingkungan? Ayo. Ya, lingkungan itu adalah semua yang ada di sekitar kita disebut lingkungan. Ya. Kalau kalian di rumah, maka itu lingkungan rumah. Kalau kalian di sekolah, berarti lingkungan sekolah. Ya, unsur lingkungan anak-anak. Unsur lingkungan, ya lingkungan itu berarti apa? Semua yang ada di sekitar kita. Jadi unsur-unsur semua yang ada di sekitar kita. Itu dibagi dua, anak-anak. Ya, dibagi dua. Nah, ini ya. Yang pertama apa ini? Lingkungan biotik. Nah, ini yang pertama ya. Dibagi dua yaitu yang A lingkungan biotik, yang kedua lingkungan abiotik. Ya, satunya biotik, yang satunya abiotik. Ya, A itu berarti tidak, ya, berarti tidak biotik. Kalau ini biotik, yang ini tidak biotik. Begitu ya. Ini jadi unsur lingkungan itu ada biotik sama abiotik. Nah, coba kalian perhatikan sekarang ini. Gambar ini ya. Gambar ini sebelah ini. Nah, ini ada lingkungan pedesaan,
lingkungan perkotaan. Ini perhatikan ya. Coba bandingkan apa yang ada di lingkungan desa dan bagaimana suasana lingkungan kota. Bisa nggak bandingkan kalian? Coba perhatikan. Di pedesaan ini lingkungannya tidak tertata ya, seperti tidak tertata. Padahal ini sudah ditata. Ini sama masyarakat desa ini ada jalan ya, ini ada sungai ya kan. Nah, cuman masih alami, sangat alami, bukan tidak ditata, sudah ditata, hanya apa namanya itu sangat alami. Ini rumah di sini ya, masih banyak pohon-pohonnya ya. Nah, ini ada orang naik sepeda. Nah, ini suasana desa ya. Di desa begitu. Ini orang juga ini ya, kecil sini ya. Sedang apa ini ya? Mungkin sedang mancing ini ya. Ya, sedang mancing mungkin di sungai ya. Inilah suasana di desa seperti ini, gambaran saja. Tapi tidak semuanya seperti ini anak-anak ya. Kalau sebelah ini adalah lingkungan kota. Nah, kalau di kota itu identik dengan apa? Banyak bangunan tinggi-tinggi. Nah, banyak kendaraan bermotor. Ini ya. Ini di jembatan penyeberangan. Di bawahnya ini adalah jalan raya yang sangat ramai. Nah, ini suasana di kota ya. Di desa jarang sekali kendaraan bermotor ya, meskipun ada tidak seramai di kota. Nah, di kota itu hampir ramai ini. Bayangkan di atas ini ada mobil ya. Ini di bawah juga ada mobil ya kan. Nah, kalau di kota sepertinya tertata rapi ya, seperti tertata rapi. Tapi tidak alami, anak-anak banyak yang tidak alami di sini ya. Semuanya itu sudah dirubah. Kalau sini masih banyak yang alami ya. Nah, ini antara pedesaan sama perkotaan. Lingkungan pedesaan sama lingkungan perkotaan. Apa bedanya? Hampir sama ya. Pohon ada, rumah ada, ini ya, hampir sama. Hanya yang beda itu bentuknya saja kan? Ya. Nah, ya bentuk saja. Manusianya ada, ini juga ada manusianya ya, sama. Nah, sekarang bagaimana lingkungan unsur-unsur lingkungan di desa dan di kota? Apakah sama? Sama saja. Di pedesaan dan perkotaan, anak-anak ya, perhatikan. Di pedesaan juga ada unsur biotik. Di kota juga sama ya. Ini apa namanya? Anak-anak ini bukan membedakan pedesaan itu biotik, perkotaan abiotik enggak ya. Ini hanya memisahkan tabelnya saja. Ya. Bahwa di kota juga ada unsur biotik. Apa sih unsur biotik itu? Tadi disampaikan bahwa biotik ada abiotik. Kalau biotik, bio itu berarti hidup. Bio berarti tidak hidup. Biotik berarti lingkungan yang hidup. Abiotik, mohon maaf ya Pak, kalau batuk-batuk. Abiotik berarti lingkungan yang terdiri dari benda-benda tidak hidup atau mati, itu abiotik. Nah, sekarang biotik bagaimana? Unsur-unsurnya ya. Apa saja? Karena biotik ini adalah unsur-unsur dari makhluk hidup, maka ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Ini kan makhluk hidup ya. Nah, saya ingat kan pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, semuanya mempelajari tentang makhluk hidup. Ya. Nah, jadi yang biotik itu adalah merupakan unsur-unsur hidup atau terdiri dari makhluk hidup ya, yaitu tumbuhan, hewan dan manusia. Hewan ini bermacam-macam ya. Manusia pun juga bermacam-macam sama. Tapi hewan manusia ya. Tumbuhan juga macam-macam, hewan juga banyak macamnya. Manusia juga banyak macamnya. Ada manusia yang berkulit putih, ada manusia berkulit hitam, ya. Ada manusia yang berkulit kuning, kulit merah.
Nggih. Sempol. Oh, nggih. Ya, anak. Ya. Nggih, Bu, nggih, Bu. Mboten napa? Napa? Eh? Napa? Tinggal. Oh, ngoten. Anak sik melek. Wonten kok, Bu? Heh? Wonten. Ini lho kayak basah. Oh, nggih. Ini. Nggih. Sausnya kan duwe ya. Wonten, Bu. Ya. Baik, lanjut anak ya. Tadi ya ini sebagaimana biasa karena di rumah ya. Baik, kalau tidak punya studio anak. Studionya di rumah. Ya. Jadi sempat ada iklan sebentar ya, tidak apa-apa ya. Nah. Baik, lanjut ya anak ya. Ya biasa. Kadang di sekolah juga begitu kan. Ya. Gurunya ngajar tiba-tiba ada tamu. Ya sama saja. Ya di rumah juga sama. Suasana sama. Yang penting tetap belajar. Nah, seperti ini kondisi online belajar. Ya. Baik, kalau lanjutkan ya. Tadi ada unsur biotik. Apakah hanya ada di desa saja unsur biotik, anak? Ayo, apakah hanya di desa saja unsur biotik pada tumbuhan, hewan, manusia? Iya, tentu tidak ya. Coba diperhatikan gambarnya sekarang. Ini ya. Di desa ada tumbuhan besar. Di kota? Oh, ada. Di desa ada rumah. Di kota ada. Ya. Di desa ini ada tanah. Di kota ada tanah nggak? Ada. Buktinya ada tumbuhan ini berarti ada tanahnya. Ya kan? Ada orangnya, di sini juga ada. Berarti sama kan? Iya, sama. Yang beda apa? Ya, suasananya atau benda-bendanya. Misalnya mobil, di sini nggak ada. Ya, tapi secara umum ada sama semua. Jadi lingkungan biotik ini tidak hanya di pedesaan, di perkotaan pun juga ada lingkungan biotik. Ya, sudah itu masalah lingkungan biotik. Lingkungan biotik itu adalah lingkungan apa? Yang terdiri dari makhluk hidup. Sekarang abiotik. Nah, lingkungan abiotik seperti apa, Nah, lingkungan abiotik itu, nah unsur-unsurnya, contohnya batu, air, udara, tanah, cahaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya. Nah, bagaimana unsur abiotik ini? Apakah hanya ada di desaan saja? Apakah ada di perkotaan saja? Sama saja. Di desa batu ada kan di sini. Ini banyak batu-batuan di sini ya. Banyak batu-batuan. Di sini juga banyak batu-batuan. Di kota ada nggak batu-batuan? Ada. Mana? Nah, di dalamnya bangunan ini apakah tidak ada batunya? Ada. Di bawahnya jalan ini apa nggak ada batunya? Ada, banyak. Ya. Cuman ditutupi, kalau jalan ditutupi sama aspal, kalau yang ini ditutupi sama semen, ya ada kan. Air, apakah di kota nggak ada air? Ada. Mana buktinya ya kalau sini ada air, di sini nggak ada sungai? Ada di sini sungai, Nana. Biasanya di kota itu, Nana, sungai itu biasanya ditutup. Nah, seperti ini. Nah, ditutup begini. Sehingga di bawahnya ini ada sungainya, ya. Kenapa kok ditutup? Ya, karena untuk dibangun jalan. Ya, di kota itu kan banyak kendaraan. Maka wilayah-wilayah yang bisa dimanfaatkan untuk jalan, seperti sungai ini kan bisa dengan cara ditutup di atasnya, tutup terus bisa dibangun untuk jalan. Udara tentu sama, desa kota juga sama. Tanah itu juga sama. Masa udara apa hanya di desa saja, di kota nggak ada udara? Nah, sama ada semua ya. Tanah hanya di desa saja, di kota tidak ada tanah, sama semua. Cahaya, iya. Berarti Nana, unsur abiotik ini pun di desa ada, di kota juga ada. Apa itu yang masuk abiotik? Benda mati. Jadi bedanya abiotik itu benda mati, kalau biotik benda hidup atau makhluk hidup. Nah, baik Nana. Nah, jadi unsur biotik itu adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Biotik berarti hidup. Berarti unsur biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Kalau abiotik bagaimana ya? Abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda mati. Nah, tadi contohnya
yang abiotik. Nah, perhatikan, batu, air, udara, tanah, cahaya ini benda mati semua kan? Benda mati. Kalau biotik itu adalah makhluk hidup. Contohnya, apa saja ini? Ada tumbuhan, hewan, sama manusia. Ini semua kan makhluk hidup ya. Ini biotik, berarti biotik itu apa? Lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Kalau abiotik, lingkungan yang terdiri dari benda mati. Ya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan ya. Ini tugas. Nah, ini nanti kalian tulis. Tulis di buku tulis, disalin ya ini ya. Nah, disalin. Tabelnya disalin. Nah, kelihatan ini sampai 10 anak. Lihat itu. Nah, sampai 10 ya. Ada 10 macam ya nama benda. Di sini tempat pengamatan. Di mana? Ini kalian membuat pengamatan anak-anak. Ya. Melakukan pengamatan. Mengamati tentang apa? Lingkungan biotik sama abiotik. Ya. Diberi centang. Nah, centang misalnya ini air. Termasuk apakah air? Ada di lingkungan manakah air itu? Air adalah unsur lingkungan abiotik, maka dicentang. Terus diberi keterangan, di mana ditemukan air? Misalnya air di dalam sumur, nah, begitu ya. Atau air mengalir di sungai, begitu. Ini kan catatan menjelaskan ditemukan air di mana tadi? Oh, di sawah. Di sawah bagaimana catatannya kalau di sawah? Air menggenangi sawah. Begitu kan? Iya. Kalau musim hujan biasanya airnya itu kan sawahnya penuh dengan air ya. Jadi tempat pengamatan di sini catat. Saya mengamati di rumah. Boleh ya. Di rumah, di rumah pasti banyak itu unsur biotik, unsur abiotik gitu. Ya kan? Nah, nanti ada 5 ya, ini 10 ya. 10 itu bagi 2. 5 yang biotik, 5 lagi yang abiotik. Gitu ya. Contohnya apa saja. Terus di sini dicentang biotik apa abiotik. Terus di catatan. Tanggal pengamatannya kapan? Ya, tanggal pengamatannya sesuai dengan pembelajarannya itu hari tanggal berapa pembelajarannya. Kalau pembelajarannya tanggal 21, maka ditulis tanggal pengamatan 21. Bulan apa? Juli. 21 Juli tahun berapa? 2020. Ya, begitu Nana ya. Ini tugas ini supaya kalian lebih paham tentang unsur biotik sama abiotik. Ya, ya anak-anak sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Pak Eko yakin kelas 3 itu luar biasa pokoknya ya. Kelas 3 itu adalah kelas yang hebat. Nah, siswanya adalah siswa hebat, siswa yang cerdas, ya siswa yang selalu siap untuk belajar, mendapatkan ilmu. Ya, itu kelas 3. Baik, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.